Sebelumnya wa ila adin, kepada bangsa Ad, wa ila Thamudin, kepada bangsa Thamud, wa ila Madian, bangsa Madian. Kemudian untuk Bani Israel, untuk bangsa tertentu ada Rasul, ada pembawa petunjuk. Semua Nabi sebelum Muhammad SAW untuk bangsa tertentu, untuk negeri tertentu. Tapi ketika hidup manusia menyatu secara global, diturunkan Muhammad SAW untuk global juga. Dan jadilah itu Nabi yang pamungkas. Itu. Dan Rasulullah itu adalah rahmat dari Allah. Wa ma arsalnaka, tidaklah aku utus engkau hai Muhammad, illa rahmatan lil alamin. Yang jadi rahmat itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana munculnya Islam rahmatan lil alamin? Mestinya dituju itu pribadi, individu rahmatan lil alamin, bukan Islamnya. Kalau Islamnya itu sudah terjadi seluruhnya, tapi individunya, karena yang rahmatan lil alamin kan bukan Islamnya, Muhammadnya. Lalu kita mengikuti Muhammad, kita bentuk karakter kepribadian yang seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita pun rahmatan lil alamin, bukan Islam yang rahmatan lil alamin, Muslim rahmatan lil alamin. Kita yang harus menjadi rahmat bagi alam. Karena itu harus hidup ini harus ada manfaatnya, harus ada sumbangannya, harus ada kontribusinya bagi sekitar. Punya harta, berkontribusi dengan harta. Nggak punya harta, punya ilmu, berkontribusi dengan ilmu, berkontribusi dengan tenaga, berkontribusi dengan apapun. Bahkan ketika malam doa, berkontribusilah dengan doa. Maka para sufi, kalau doa itu bukan lagi mikirin aku, ya Allah ampuni aku, sayangi aku, angkat derajatku, masukkan aku ke dalam surgamu. Tidak. Para sufi itu, ya Allah ampuni semua manusia ini, ya Allah sayangi kami semua, ya Allah lindungi seluruh umat Muhammad. Jadi dalam doa pun tidak ke aku, doa itu semuanya. Wah Pak, boro-boro ngedoain orang banyak, diri aja hidup masih kebelangsak, masih susah, rugi dong. Kita nggak berdoa. Ini kan saat sahur, ketika Allah turun mendekat ke bumi, di saat sahur setiap doa terkabul, dijawab doa itu. Masa kita ngedoain buat orang melulu, kita aja masih susah, rugi kita. Jangan. Kita terus doakan umat Muhammad SAW. Kita doakan seluruh umat manusia. Terus kita sendiri bagaimana? Orang yang sibuk mendoakan orang lain, dan orang lain itu tidak tahu sedang didoakan, maka seluruh penghuni langit akan mendoakan dia. Di mana ruginya? Di mana ruginya? Itu. Saya pernah cerita di sini. Entah kenapa, wallahu a'lam bishawab. Naudzubillah, bukan maksud apa-apa. Kalau saya sedang jalan di perjalanan darat begitu, di mana saja perjalanan jarak jauh, di mana ada kuburan, itu kepala saya mesti nengok ke situ. Oh, kuburan. Meskipun lagi chatting, oh kuburan, kuburan. Itu asal mulanya karena setiap melintasi kuburan saya selalu mendoakan ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlat diyarul muslimin. Lalu baca Fatihah untuk mereka. Mobilnya udah berlalu tapi bacakan untuk mereka. Allahumma fir lahum warhamhum. Asalnya saya punya kebiasaan begitu. Sampai sekarang kemanapun, di mana ada kuburan, saya seperti kepancing begitu. Ya. Barangkali mereka juga, ya kalau kata Nabi kan, sesungguhnya para ahli kubur itu selalu dalam keadaan menunggu-nunggu kiriman dari kerabatnya, dalam keadaan menanti-nanti. Yang kalau kiriman itu datang, kiriman itu akan datang berupa bergunung-gunung kenikmatan. Jadi mungkin ada orang yang di alam barzahnya, berada di tempat yang gelap, pengap, panas, mengerikan. Tiba-tiba, wus, kok jadi terang, jadi sejuk, jadi harum. Pas malaikat lewat, ini kok berubah mendadak, ada apa? Nah, itu ada kiriman dari kerabatmu. Jadi kiriman dari kerabat itu, kata Nabi,
itu akan menjadi bergunung-gunung kenikmatan. Maka sahabat Nabi tanya, apa yang paling ditunggu oleh ahli kubur itu, oleh penghuni kubur itu? Istighfar lahum wassadaqatu alaihim. Istighfar, permohonan ampun untuk mereka, dan sedekah atas nama mereka. Jadi mungkin karena awalnya dulu saya membiasakan lewat kuburan selalu bacakan doa, itu di alam barzah mereka udah saling cerita kali itu. Maka kalau saya mau lewat, mereka udah pada nungguin. Bukan nungguin secara fisik, bukan ada di situ. Kita nggak tahu alam barzah itu di mana, roh di mana. Bukan secara fisik mereka nongkrong, mereka bukan fisik kok. Artinya sudah ada jalinan, ke sana. Set, itu. Nah, apalagi kalau di situ ada terkubur orang-orang soleh yang kita nggak tahu namanya. Yang bisa jadi dulu hidupnya tukang sayur, tukang beca, nelayan, tapi di mata Allah wali. Orang-orang yang di muka bumi tidak dikenal oleh orang lain, tapi dia masyhur, terkenal di langit. Kenapa? Qiyamul lailnya, bersih kolbunya dari benci, dendam, dengki, nggak ada, segala macam. Di dunia dia orang biasa aja. Nah, jadi ada saluran tertentu. Oleh sebab itu menjadi penting ziarah, begitu ya, sarkop ya. Nah, karena dalam ziarah itu ada barangkali beginilah, di kuburan orang-orang soleh itu ada mikrofon begitu, yang kalau kita berdoa ke situ, cus sampai ke sana, itu doa kita sampai, itu karena kesolehannya, karena keberkahannya, begitu. Bukan secara ruh dia duduk di situ. Meskipun itu bisa juga terjadi, tapi kita jangan terlalu materialistik memahaminya, jangan terlalu kebendaan, begitu. Nah, kembali tadi, cobalah kita sedang bahas bagaimana menjadi muslim rahmatan lil alamin. Kalaupun kita nggak bisa kasih uang, nggak bisa kasih ilmu, bacain aja Fatihah umat itu, bahkan terhadap ahli kubur pun. Nah, jadi pengalaman saya begitu, sering lewat kuburan, baca Fatihah, doakan, sehingga kemana jalan, seperti kemarin Jakarta, Pekalongan, Jogja, Jepara balik Semarang, itu selalu naik mobil tuh, tiap akan melintasi kuburan langsung lihat aja keseret begitu. Nah, ya ini kan dari kebiasaan. Nah, jadi kita bikin kebiasaan yang baik, sehingga kebiasaan itu menjadi habit, menjadi itu, dan nggak ada salahnya. Kuburan siapa ke doa, baca Fatihah. Itu. Terus ada yang bilang, pantesan udah banyak orang mau nyantet Pak Wahyudin nggak tembus katanya. Rupanya pada datang pembelanya itu. Itu omongan orang sebelah sana. Lagi ngapain nyantet? Itu. Nah, kepada Rasulullah SAW ini yang rahmatan lil alamin, yang Allah utus karena sayangnya Allah kepada manusia, Allah utus karena sayangnya Allah kepada manusia untuk memberikan bimbingan. Karena manusia biar pintar tapi juga bego, manusia biar kata kreatif tapi juga ternyata sering kalah oleh keserakahannya, maka diutuslah rahmatan lil alamin. Kepada beliau Allah sampaikan ajaran-ajaran, Allah sampaikan petunjuk-petunjuk kitabullah. Dan kalaupun kitabullah itu, petunjuk ajaran itu tidak rinci, tidak menuntaskan ya, karena di dalam Quran saja sholat kan gak ada rinciannya. Maka kepada Rasulullah fa'alhamaha, diberikan ilham untuk menjabarkannya, merincikannya. Maka dari Rasulullah keluar ajaran-ajaran bagaimana melaksanakan apa yang ada di dalam kitabullah, yang masih berupa prinsip-prinsip dasar. Rinciannya, praktek teknisnya diajarkan oleh Rasulullah. Itu sunnah Rasul. Dan Rasulullah juga menyiapkan kader-kader dari orang-orang yang hidup di sekitar beliau. Itu para sahabat. Di antara para sahabat ada yang dikader khusus. Maka di antara para sahabat itu ada yang nanti ilmunya tinggi, jadilah alim, jamaknya ulama.
Ada yang gemar ibadah mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah menganggapnya wali, jamaknya aulia. Ada di antara para sahabat yang banyak berbuat kebajikan, ya, melakukan amal saleh, jadilah mereka salihin. Di antara para sahabat ada yang ulama, ada yang aulia, ada yang solihin, ada yang tiga-tiganya sekaligus. Ya, dia ulama juga, aulia juga, mereka solihin juga. Solihin karena banyak amal solehnya, banyak manfaatnya. Ulama karena ilmunya, aulia karena ibadahnya. Ini kader unggulan. Lalu Rasul wafat. Jadi begitu Nabi Muhammad SAW wafat, yang ditinggalkan bagi kita itu 3. Tetapi kawan-kawan kita sebelah sana selalu menekankannya setelah Nabi wafat cuma 2. Dalam berbagai khutbah Jumat selalu dikutip hadis, taraktu fikum amrain, kutinggalkan untuk kalian 2 hal, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, sepanjang kalian berpegang pada 2 hal itu kalian tidak akan sesat selama-lamanya, kitabullah wa sunnat nabi. Kitabullah dan sunnah Nabi. Jadi setelah Nabi wafat, ikuti kitabullah, sunnah Nabi saja. Lain dari itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kafir ente. Kenapa cuma 2? Ya kalau menurut hadis yang begitu memang cuma 2. Tapi kan ada keterangan hadis lain. Ashabi kan nujum. Sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Ya. Karena kan Rasulullah sering disimbolkan sebagai komar, ya, anta syamsun anta badrun, itu kan. Nah, bintang-bintang itu para sahabat. Ikuti para sahabatku itu, ya. Dan juga setelah nabi-nabi, yang dibawa nabi adalah ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Meskipun tidak semua yang masuk pengurus MUI adalah layak jadi ulama, gitu. Nah, tidak semua. Tapi ulama yang sebenar-benar ulama warasatul anbiya. Dan ciri ulama itu apa? Lihat dalam surat Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Betul itu ayat. Tapi lihat sebelumnya. Di ayat sebelumnya yang dijelaskan tentang bagaimana Allah mencipta berbagai makhluk berwarna-warni dan segala macam. Jadi orang diajak melihat fenomena alam, gunung-gunung batu. Setelah melihat berbagai peristiwa alam, baru masuk innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi keulamaan itu justru dengan mengamati alam, dengan menyerap banyak pengetahuan, menyaksikan kedahsyatan alam. Dan alam yang begini dahsyat, yang susunannya begitu rumit, yang prosesnya, dinamikanya, peristiwa-peristiwanya begitu mengagumkan, maka orang itu muncul. Pastilah di balik semua peristiwa ini ada yang hidup, ada dia yang menentukan, dia yang hidup, dia yang maha cerdas, dia yang maha kuasa. Lalu orang itu menjadi takut. Nah, itu yang disebut ulama. Jadi ulama itu ada khosyah, takut, ada takut. Dan takutnya itu muncul berangkat dari kesadaran diri, betapa diri ini kecil, tidak berdaya, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kesadaran diri ini kecil, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, diri tidak berdaya, itu muncul karena menyaksikan, mempelajari. Jadi ulama itu harus belajar alam, lalu muncul kesadaran diri ini kecil, tidak berdaya, lalu muncul khosyah, rasa takut. Ulama bukan soal sorban ternyata. Ulama bukan soal sorban. Saya baru keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, sedih. Banyak yang kemarin itu kiai, terus jadi politisi, terus jadi anggota DPR, terus jadi bupati, terus ditangkap KPK. Jadi ternyata bukan soal sebutan keulamaan itu, ilmu. Dan dengan mengamati semua ini dengan ilmu yang luas, muncul kesadaran diri kecil, lalu khosyah kepada Allah. Kalau nggak ada khosyah kepada Allah, apapun dikerjakan itu sedih. Itu dipanggilnya Gus,
katanya punya pesantren, tapi tukang kerjanya mengatur distribusi proyek. Nah, ini proyek ini begini, ini proyek begini, proyek begini. Nah, yang ngomong Nasrani, yang ngatur Gus. Tapi Pak, salah satu yang suka diminta dari saya, sediakan perempuan anu di hotel anu. Ini Gus. Pusing. Alah. Apa iya? Apa karena dia Nasrani dia ngomong gitu, mau jelek-jelekin? Saya cek lagi dengan bener Pak. Itu ya piye iki. Jadi keulamaan itu lagi-lagi bukan soal pesantren, bukan soal sorban. Tadi khosyah. Mari sama-sama kita tumbuhkan khosyah, rasa takut kepada Allah. Allah itu ada, Allah itu menyaksikan kita, Allah itu melihat, Allah tahu semua masa lalu kita, Allah itu dekat. Selama ini juga kita udah ditolong oleh Allah yang mengatur detak jantung kita. Saat kita tidak peduli, saat kita lengah, jantung terus berdegup, itu Allah yang mengatur. Aliran darah, Allah yang mengatur. Metabolisme di dalam sel, sehingga dia bisa menyerap nutrisi, mengubahnya menjadi energi, lalu melakukan regenerasi sel. Itu Allah. Allah ada, Allah dekat, Allah tahu, Allah peduli, Allah sayang, Allah menolong, Allah melindungi. Sampai sekarang kita nggak kena COVID karena memang Allah tidak kenakan. Allah lindungi, Allah lindungi. Terus gimana? Mau berbuat apa dengan Allah yang begitu dekat, dengan Allah yang begitu tahu? Tumbuhkan khosyah. Soal Anda nggak bersorban, nggak dipanggil kiai, nggak jadi masalah lah. Tapi Allah tahu, para malaikat di sisi Allah tuh tahu. Tumbuhkan khosyah. Nah, jadi setelah Rasulullah wafat, 3 yang ditinggal: kitabullah, sunnah Rasul, para kader, ulama yang khosyatullah. Tidak bisa diabaikan hanya dengan bilang setelah Nabi wafat ikuti Quran, hadis saja, kitabullah, sunnah Nabi saja. Tidak. Mohon maaf, pola pemikiran salafi wahabi seperti ini kesalahan yang sangat fundamental. Dengan begitu terjadi pengabaian terhadap ulama, aulia dan solihin. Itu. Nah, nanti setelah Nabi wafat, mereka lah yang melanjutkan membimbing manusia lainnya. Membimbing bagaimana? Mengajarkan kitabullah, mengajarkan sunnah Rasul. Kalau nanti sunnah Rasul itu kan ada teks, ada konteks. Rasul hidup di Mekah, di Madinah. Jadi hadis-hadis itu konteksnya konteks Mekah, konteks Madinah. Bagaimana hadis di Indonesia zaman sekarang ini? Konteksnya udah beda. Dulu belum ada internet di Mekah, Madinah. Itu. Maka pada konteks yang berbeda ini diperlukan tafsir-tafsir baru, interpretasi baru. Disitulah tugas para ulama, aulia dan sholihin untuk melakukan ijtihad. Dari ijtihad itulah dimunculkan pendapat-pendapat baru, fatwa-fatwa. Ini bukan pendapat orang biasa, orang sembarangan. Ini pendapat orang yang aulia, yang ulama, yang sholihin, yang pendapat dari orang yang sangat bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah fatwa. Itu. Dan mereka pun selain memberikan pendapat-pendapat, fatwa-fatwa, juga mencontohkan dan karena itu meninggalkan kisah-kisah keteladanan akhlak. Kisah keteladanan akhlak itu namanya manqobah, jamaknya manakib. Jadi bagaimana Umar bin Abdul Aziz ya, begitu tahu kalau malam, dulu belum ada Umar bin Abdul Aziz malam tuh keliling desa-desa gurun pasir, kedengaran ada orang lagi nangis dan segala macam, anaknya nangis. Nah, ketuk pintu, kenapa anakmu nangis? Kelaparan. Nah, apa kamu nggak masak? Nah, ya masak sih. Nah, terus kenapa anakmu nangis terus? Nah, masakannya nggak matang-matang. Itu. Apa yang kamu masak? Dibuka tutup pancinya batu. Itu. Anakku nangis kelaparan terus. Dan aku mencoba meyakinkannya dengan memasak merebus batu supaya dia kecapean terus ketiduran. Kami memang miskin. Nah,
sang kepala negara itu, Masya Allah, ada rakyatku kelaparan, langsung dia pulang ke ibu kota, cari 1 karung gandum, dia panggul sendiri. Yang lain lihat, biarlah kami bawakan. Tidak, aku tidak mau nanti dihisap oleh Allah. Nah, ini tanggung jawabku, harus aku selesaikan sendiri. Nah, itu. Jadi datangnya ke rumah-rumah orang miskin. Itu. Nah, bukan masuk ke gorong-gorong. Itu. Gorong-gorong harinya tikus. Itu. Ya. Nah, jadi orang miskin cari. Seperti itu. Itu manqobah. Manqobah. Nah, jadi nanti setelah kita mati, kita pun meninggalkan manqobah untuk anak-anak kita. Lalu mereka juga menyiapkan kader lagi. Nah, menyiapkan kader, lalu mereka pun wafat juga. Begitu seterusnya selanjutnya, maka sampailah generasi demi generasi. Nah, sekarang kita ini pun jumpa ulama, aulia dan solehin. Mereka lah yang mengajar kita memahami kitabullah, sunnah rasul, memahami fatwa hasil ijtihad ulama terdahulu, manqobah. Nah, jadi kita taat kepada Allah, taat pada kitabullah, sunnah rasul, ikuti fatwa ulama terdahulu, ya, mazhab-mazhab mereka juga ikuti. Nah, para penerus rasul ini masih ada itu. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu pembersihan itu karena Allah utus Rasulullah dan terus sampai ulama aulia salihin, ada di antara mereka yang nanti ditugaskan menjadi mursyid. Nah, mursyid itulah yang membimbing kita. Nah, di situ. Jadi bedanya tarekat dengan non tarekat itu di sini ada ketersambungan dari Allah, Rasulullah, kemudian sampai kepada para mursyid yang terdiri dari ulama, aulia dan salihin. Nah, begitu. Kita ini punya jalur khusus, golden chain, mata rantai emas. Kenapa mata rantai emas? Ini orang-orang dalam rangkaian ini, dalam silsilah ini, dalam sanad ini, karena mereka adalah para wali, ya, mereka aulia. Satu hal yang istimewa yang kata Allah dalam hadis qudsi, wala in sa'alani la'utiyannah, tiap-tiap dia meminta kepadaku pasti aku berikan. Jadi kalau mereka mendoakan kita, tembus itu ke Allah. Dan karena tembusnya doa-doa mereka kepada Allah, kita yang sudah banyak zalim, kita yang banyak lupa, lengah, ghaflah, kita yang banyak kotor dan jauh dari Allah, tapi dengan doa mereka Allah jadi tetap sayang sama kita. Karena bisa jadi Allah tuh udah gedek banget gitu, ya. Pokoknya dirinya kotor, yang dimakan haram, yang dikerjain haram, udahlah nggak dipedulikan, doa pun nggak didengar. Sehingga kalau ini orang mencoba mendekat kepada Allah, Allah udah nggak peduli. Tapi karena masih ada rangkaian orang-orang yang mendoakan, dan doa orang-orang ini doa yang tidak tertolak, maka Allah jadi tetap berikan rahmat, maghfirah. Nah, begitu diberikan rahmat maghfirah, maka si orang itu pun jadi mudah mendekat ke Allah. Bagaimana kita mau mendekat ke Allah kalau Allahnya nggak suka dideketin sama kita? Sekuat apapun kita berusaha mendekat ke Allah, kalau Allah tidak mendekatkan kita kepada Allah, kita terseok-seok terus. Lalu bagaimana supaya Allah mau mendoakan kita? Kitanya udah jauh, kitanya kotor. Bisa doa dari para ulama dan salihin. Lalu para ulamanya di mana? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Para ulama itu jangan dikatakan sudah mati. Mati itu badannya, arwah mereka masih hidup di alam barzah. Bahkan mereka pun masih sering dihadirkan ke muka bumi. Maka ziarah itu jadi penting. Begitu Ustadz Andika, paham nggak? Panglima Sarkup diajarin gitu ya. Itu ya. Jadi ziarah itu penting tuh begitu. Ya. Jangankan ziarah, kita nggak ziarah kuburnya, tawasul itu penting. Terus tawasul, bacakan Fatihah, ya. Karena ini udah ruh urusannya, badannya mati terkubur entah di mana, ruhnya itu bolak-balik alam barzakh sini, bacakan terus, penting tawasul. Begitu. Ya. Masya Allah, dengan tawasul itu, dengan tabaruk itu,
maka turunlah maghfirah, rahmat, hidayah, taufik dari Allah, dan itu justru mempermudah kita mendekat ke Allah. Kalau tidak kena hidayah, taufik, tidak kena maghfirah dan rahmat, kita tuh ngepot, berusaha nggak nyampe-nyampe, nggak naik-naik. Itu begitu. Ya, selalulah minta dipertemukan dengan para mursyid, dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membimbing kita mendekat kepada Allah. Itu doa, ya. Nah, ini surat An-Nisa ayat 64 ini, surat 4 ayat 64, ya. Ya, sesungguhnya kalau orang-orang zalim itu, ya, walau annahum idzalamu anfusahum, kalaulah orang-orang zalim itu, bahkan zalimnya saking kebangetan, zalim terhadap diri sendiri, ja'uka, mendatangi engkau hai Muhammad, fastaghfirullah, lalu seorang zalim itu memohon ampunan kepada Allah, tapi saking zalimnya permohonan ampun dicuekin sama Allah. Tapi karena mereka mohon ampunnya di depan Nabi, wastaghfarallahumur rasul, lalu Rasul pun memohonkan ampun, gara-gara permohonan ampun dari Rasul ini Allah jadi ampuni. Ini ada orang yang sulit kehidupan dunianya, tapi dia pulang kampung, dia bersimpu, dia letakkan wajahnya di lutut ibunya, "Bu, saya mohon maaf Bu, mungkin memang saya dulu pernah berbuat nakal, selama ini saya sibuk cari sana sini sampai lupa." Teguran sama ibu. Lalu si ibu terenyuh, anaknya udah tobat-tobat kayak begitu. Si ibu, "Duh Gusti Allah, sayangi anakku." Wah, langsung des, karena doa seorang ibu langsung. Dan itu adalah proses tabaruk. Meminta barokah dari ibu, proses tawasul. Jadi kenapa kita harus anti tabaruk? Kenapa kita harus anti tawasul? Lah kitanya sering tabaruk kok melalui doa orang tua kita. Kenapa tidak boleh tabaruk tawasul kepada para ulama? Kenapa nggak boleh? Kita sering tabaruk tawasul melalui ibu kita, bapak kita. Ya tapi kan ulamanya udah mati. Yang mati itu badan. Jangan terlalu materialistik lah kamu. Ruh itu nggak mati, tetap ada. Ya tapi inqata amalu, sudah terputus perbuatannya. Terputus itu dia tidak bisa memberikan manfaat, efektivitas untuk dirinya. Tapi doanya kepada Allah itu karena cinta Allah, Allah masih tetap menjamin, wala in sa'alani la'utiyanna. Tiap dia meminta pasti aku berikan. Beliau orang-orang yang sudah tercukupi dirinya. Begitu, ya. Nah, jadi dengan doa para ulama, para aulia, para salihin, baik yang masih ruh dan badannya hidup maupun yang badannya sudah mati, ruhnya di alam barzah dan mondar mandir, dengan tabaruk, dengan ziarah, dengan tawasul, maka nyambunglah kita pada Allah. Ini tarekat. Begitu, ya. Nah, mudah-mudahan dengan itu maka kolbu kita bersihkan dan tersambung kepada Allah, maka antara kita dengan Allah ada connectivity, ketersambungan, ada wusul, ya, begitu. Cukup sampai di sini hikmah ilmiahnya, ya.